Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SMA IBS mempersembahkan drama radio adaptasi berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang ditulis oleh Abdul Latif Afifuddin Daulay, Nazwa Mazaya Shailendra, Mazaya Syafwa Alisa, dan disuting oleh Yunita Trihandayani. Drama ini diperankan oleh Muhammad Sandy Abiyubadi sebagai Angkasa, Jelita Joyce Maharani sebagai Aurora, Widya Lestari Rahayuning Tias sebagai Awan, Sultan Sacio Bimo sebagai Ayah, Namira Haura Syifa sebagai Ibu, Muhammad Faiz Balki sebagai Kale, dan saya Izadin Syah Faiz Rahmanto sebagai narator. Selamat mendengarkan. Namanya Awan. Pusat dunia. Setidaknya dunia di sekitarku. Mungkin karena senyumnya, matanya, lugunya, dan cara dia memandang sesuatu. Dia anak bungsu yang sedang mencari. Si anak tengah, namanya Aurora, paling berbakat di antara kami. Atlet, tapi juga seniman. Aurora punya bahasanya sendiri. Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada, selalu menjaga, dan siapapun yang kepala diunyil sama dia pasti langsung tenang. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang aku gak tahu. Pada suatu hari, Awan mengalami hari yang buruk. Ia dipecat dari kantornya, lalu saat Jan pulang, ia mengalami kecelakaan ditabrak motor. Ia seharusnya dijemput oleh kakaknya Angkasa, tapi ia malah meminta untuk pulang sendiri bersama teman-temannya dan meminta Angkasa untuk tidak memberitahu ayahnya. Awan kenapa? Kok digips? Patah? Bu, ini tuh cuman retak. Ini aja yang lebay pakai digips. Benar. Beneran, Bu. Ibu kok pucet sih? Orang anaknya gak kenapa-napa. Beneran, Bu. Awan baik-baik aja. Nih, minum dulu. Mas Angkasa, sini. Kenapa Awan bisa pulang naik MRT dan jalan sendirian? Ayah minta kamu untuk jemput Awan di kantor, kan? Awan yang minta pulang sama teman-temannya ya. Ayah gak peduli Awan maunya apa. Dengar, Mas. Ayah minta kamu untuk jemput Awan di kantor. Itu artinya kamu harus jemputnya di kantor. Ya, Awan udah gede. Dia juga punya keinginannya sendiri. Gak bisa lah terus-terusan dikekang. Tugas kamu adalah untuk menjaga adik-adik kamu. Ini kenapa jadi kalian ribut sih? Yah, ini tuh bukan salahnya Mas Angkasa. Aku yang minta pulang sendiri. Lagian kenapa sih? Aku gak pernah minta diantar jemput kok. Aku bisa pulang sendiri. Mulai besok kamu gak akan lagi pulang sendirian. Mas Angkasa yang akan jemput kamu tiap hari di kantor. Gak ada besok. Aku dipecat. Seminggu kemudian, untuk menghibur dirinya sendiri, Awan meminta Angkasa untuk mengajaknya menonton konser yang diurusi oleh kakaknya. Mas Angkasa, nanti di konser ada siapa aja? Ada Glenn Fredly, Kunto Aji, Hindia, sama ada Arah. Ada Arah. Ikut dong. Enggak, Ikut. nanti dimarahin ayah loh. Udahlah, kamu istirahat aja di rumah. Orang masih digips gitu. Nonton series Gi. Mas, aku tuh udah 5 hari nonton series mulu. Ini udah mau gila bentar lagi. Mati bosan. Ya udah ngomong sama ayah Gi. Mendingan loncat dari jembatan sekalian daripada ngomong sama ayah. Udah tahu gak bakal dikasih. Ikut dong. Ayo please ikut. Apaan sih? Malu sama umur ah. Makanya bolehin ikut. Ih, ya udah sana. 5 menit ya. Oke, yes. Ra, ikut yuk. Aku di rumah aja deh. Kan kamu lagi seneng dengerin Kunto Aji. Yuk ikut. Lagian, biar kalau dimarahin ayah kan bertiga. Bener gak mau ikut? Aku lagi baik tugas, Mas. Mas, aku udah siap. Ya udah deh. Bye. Dadah Kak Aurora. Akhirnya, mereka pun menonton konser dan Awan sangat menikmati konser itu. Saat konser berlangsung, ada seorang yang mengajak Awan berkenalan.
karena ia melihat Awan yang sangat menikmati konsernya. Mereka berkenalan dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Lagi ada masalah mbak, seru banget nontonnya. Iya, lagi banyak masalah. Kenalin, Kale. Awan. Ah, dicari-cari nggak taunya di sini. Lu nyulik adik gue ya? Iya. Sorry. Aku baru lihat HP-nya di silent. Ya udah, aku meeting evaluasi dulu ya. Le, jagain adik gue ya. Oke. Tante nyariin nih, Wan. Ngajakin keluar makan malam. Mau ikut? Tante Ginting gitarisnya Arah. Iya, Kamu nih siapa yang band Arah sih? manajernya. Serius? Hah? Beneran? Iya. Kenapa sih? Fans. Banget. Kok bisa sih jadi manajernya Arah? Iya, tahun kemarin manajernya resign, katanya mau nikah. Ya udah aku masuk deh. Wow. Kenapa emang? Enggak, kagum aja. Soalnya aku gak pernah ngerasain milih. Jadi dari aku kecil tuh, setiap aku mau sesuatu pasti selalu disediain. Kayak misalnya nih, udah segede ini ya, udah kerja jadi arsitek, itu hampir setiap hari pasti ada yang jemput. Terus dulu pas masih sekolah, kalau ada tugas terus aku kewalahan, itu bisa satu rumah yang bantuin. Oh ya? Seru banget dong. Ya tapi akhirnya aku jadi sadar, hampir semua keputusanku dalam hidup tuh selalu dirundingin bareng-bareng. Jadi aku gak pernah tahu rasanya milih. Setelah mereka bercerita banyak, Angkasa datang dan mengajak Awan pulang. Sementara Aurora sedang menyiapkan pameran pertamanya. Aurora, kapan jadinya? Itu Bu, nanti tinggal finishingnya. Nanti. Aurora, inget ya, besok itu pameran pertama kamu. Besok ya selesai. Oke Bu. Di lain tempat, Awan dan Kale sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe. Awan sedang bercerita tentang kejadian ia dipecat, namun kembali bekerja di tempat tersebut karena bantuan ayahnya. Sebenarnya yang perlu kamu yakin itu satuan. Maunya kamu apa? Gak tahu, aku gak tahu mau nerima atau enggak kerjaan yang bukan jerih payah aku sendiri. Dari dipecat terus usaha ayah kamu buat nutupin kenyataan dengan mengembalikan kamu ke perusahaan itu. Bentar Le, Mas Angkasa nelfon. Halo Mas. Kenapa Wan? Enggak, baterai Mas Angkasa habis. Oh, Wan, lapar nggak? Lumayan. Gultik yuk. Kata ayah, aku tuh gak dibolehin makan di situ. Orang-orang kayak kamu gini yang harusnya nyobain makan kayak gitu. Oke deh. Makasih ya. Mungkin selama ini aku terlalu nyaman aja kali ya. Nyaman itu kadang jebakan Wan. Yang penting adalah cari apa yang kita mau. Rasain gagal, terus bangun lagi. Kita gak tahu kita punya keberanian sebelum kita punya rasa takutnya duluan kan. Mereka pun pulang dengan menaiki motor. Namun, ayahnya yang melarang Awan menaiki motor melihatnya dari jendela. Ayahnya pun menunggu di dalam rumah. Awan dari mana? Coba telepon itu, si cowok yang tadi itu. Suruh anak itu balik lagi ke sini. Iya, ini tuh gak ada urusannya sama anak orang. Yah, ini tuh kemauan anak ayah sendiri. Mau naik motor, mau nikmatin rasa takutnya, mau belajar ngadepin masalahnya sendiri. Ayah pertaruhkan hubungan profesional ayah untuk ngebantu kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Aku gak pernah minta. Yah, aku emang cuma anak bontot. Tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku yang bekerja dengan jerih payahnya sendiri. Kenapa semuanya harus maunya ayah sendiri sih? Awan pun pergi ke kamarnya dengan kesal. Keesokan harinya waktu pameran Aurora tiba. Ibu, Hai, selamat ya Ra. Selamat ya.
Itu apa, Nak? Oh, ayo lihat dulu, Bu. Ini nih skala. Sementara mereka melihat-lihat, terjadi percakapan antara Ayah dan Angkasa. Awan mana? Nggak ada kabar dari Awan. Aurora pun tampak sedih, di mana tidak ada perhatian yang menuju kepadanya. Ayah yang menyadari hal itu pun langsung berpura-pura menikmati pameran itu. Jadi ini yang namanya skala. Makasih loh, Ayah udah nyempetin datang ke sini. Aurora pun pergi meninggalkan ayahnya, tetapi Awan pun tiba di pameran Aurora. Kak, selamat ya. Maaf aku agak telat. Iya, gak apa-apa. Mau lihat-lihat dulu? Awan! Sementara Awan dipanggil ayahnya, Aurora melanjutkan penjelasan karya seninya kepada yang lain. Ayah tuh khawatir. Ayah tuh gak khawatir. Ayah cuma pengen Awan nurutin semua kemauan ayah. 10 menit nggak datang. Ayah udahlah. Kenapa sih apa-apa jadi masalah gini? Kalau kalian mau berantem, mendingan pulang aja. Berantem yang di rumah. Bisa kan gak ribut di sini? Pameran ini tuh penting buat aku. Nak, dengar dulu. Oh, maksud ayah tadi itu. Pulang aja sekarang. Please. Ra, Mas mau pulang juga gak apa-apa. Setelah mereka pulang ke rumah, ayah memutuskan untuk membahas perkara yang baru saja terjadi. Ayah rasa ayah perlu mengumpulkan kalian di sini semua setelah kejadian di pameran tadi. Malam tadi mestinya jadi malam yang istimewa buat Aurora. Angkasa tahu kan? Awan juga tahu kan? Kalian tahu kan pameran tadi sangat penting artinya buat Aurora? Perdebatan tadi mestinya tidak terjadi kalau kamu gampang dihubungi, Awan. Nurut ayah. Sikap kamu akhir-akhir ini, Awan. Itu juga karena pengaruh kamu, Mas Angkasa. Mas Angkasa tahu kan tugas seorang kakak itu apa? Kamu tahu Awan rapuh dan butuh banyak istirahat. Malah bawa dia ke lingkungan kamu. Kamu lihat dia jadi salah pergaulan sekarang. Lalu pengaruhnya ke keluarga kita. Apaan sih? Kok ya jadi nyalahin Mas Angkasa sama Kale? Kamu belajar dari mana rajin ngebantah gitu? Ayah tuh sayang kalian. Camkan di hati kalian. Tak pernah terbesit sedikit pun di dalam hati ayah untuk mengkang kamu, dan kamu. Ini karena ayah takut kehilangan kalian. Jadi ayah takut. Iya. Takut ayah kehilangan kami. Kalian itu udah lama kehilangan aku. Ra. Kak, maafin aku, Kak. Ini salah aku, Kak. Wan, Awan, ini bukan salah kamu. Ini semua salah ayah. Dia yang harus tanggung jawab atas semuanya. Yang dia lakuin selama ini cuma nyalahin, menyangkal, nyuruh semua orang di rumah ini buat nyembunyiin luka. Pura-pura gak ada apa-apa. Kamu ngomong apa? Kenapa nyuruh aku diem? 21 tahun aku diem. Selama itu aku disuapin sama kebohongan. Gak pernah dikasih penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Bu, ibu juga ngomong dong, Bu. Bu, ibu juga ngomong kalau ibu juga gak terima. Kalau ibu sakit hati, Bu. Bu, aku lihat ibu dari kecil selalu nangis di balik pintu. Bu, ngomong, Bu. Ibu masih nyimpen kan kaos kaki kecil itu? Ibu ngomong dong, Bu. Gak adil buat kita, Bu. Ini pada ngomongin apaan sih? Ada apa? Apa di rumah ini aku nggak tahu? Apa? Angkasa. Enggak. Apaan di rumah ini aku nggak tahu? Apaan sih? Angkasa, kamu gak tahu apa yang kamu omongin. Ra, Awan sebenarnya punya saudara kembar. Kita sebenarnya punya adik yang gak pernah kita kenal, Ra. Dan itu semua coba ditutupin sama ayah. Karena katanya kita gak perlu ngerasa kehilangan. Karena katanya yang penting kita bahagia. Gimana caranya bahagia kalau sedih aja gak tahu rasanya gimana? Setelah pertengkaran di rumah keluarga itu, Angkasa, Aurora, dan Awan memilih untuk melakukan kegiatan lain yang bisa mengalihkan mereka dari apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Angkasa pergi dan memilih untuk menginap di rumah temannya. Aurora seperti biasa, menyendiri di rumah, menyibukkan diri dengan karyanya. Awan, tentu saja ia memilih untuk menghabiskan waktu dengan lelaki yang sudah banyak membuatnya tersenyum akhir-akhir ini, yaitu Kale. Hidup itu bisa seaneh itu ya. Minggu lalu aku adalah
Ya, aku. Sekarang, aku punya adik yang meninggal waktu lahir. Dan gak aku tahu keberadaannya seumur hidup. Tahu gak, Le? Apa yang paling aneh? Orang-orang yang aku pikir gak akan pernah nyakitin aku. Bohong. Ya, begitulah hidup, Wan. Naik dan turun. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang ya biasa aja. Penuh kejutan. Kamu gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi pada akhirnya kamu bakal tahu dan mengerti semuanya kok, Wan. Pelan-pelan, satu-satu. Ada satu hal yang aku belum tahu sampai sekarang, Le. Apa? Kita ini sebenarnya apa? Emang kamu maunya apa? Kalau kamu butuh orang untuk menghibur, nemenin kamu saat butuh teman, aku bisa, tapi gak lebih, Wan. Maksudnya? Kalau kamu butuh orang untuk bikin kamu bahagia, bukan aku orangnya. Bukan karena aku gak suka kamu, tapi lu gak mau punya tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Siapapun orangnya, bukan cuma kamu. Aku pengen kita coba, Le. Lebih dari kita sekarang. Aku yakin kok kita bisa bahagiain satu sama lain. Bahagia itu tanggung jawab masing-masing, Wan. Aku pernah bahagia dulu, lalu rasa itu dipaksa yang tiba-tiba. Aku gak mau itu pulang lagi. Makanya aku gak mau melibatkan orang lain dalam hal yang aku rasain, Wan. Mengikatkan diri itu bukan jalan yang aku pilih. Cuma ini bisa aku kasih. Dengan begitu, Awan juga memilih untuk pergi ke rumah temannya dan menginap di sana, menjauh dari keluarganya, menjauh dari Kale, sedangkan di rumahnya hanya ada Aurora, ibu dan ayah. Sekarang yang kamu takutkan akhirnya terjadi. Dan ternyata kamu gak siap untuk itu. Mereka juga anak-anakku, Mas. Setelah berbincang dengan ayah, ibu pergi menemui Aurora di kamarnya dan berbicara kepadanya, mengajak untuk menjemput kakaknya dan adiknya. Ra, kamu perlu tahu, ibu gak pernah sama sekali merasa kehilangan kamu. Dan kamu gak akan pernah kehilangan ibu. Dari semua anak ibu, kamu yang paling kuat, yang bisa memperjuangkan semuanya sendiri. Kita jemput Awan dan Mas Angkasa ya. Iya, Bu. Maka dari itu, ibu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun melawan traumanya dan mulai menyetir mobil kembali. Membawa dirinya dan Aurora kepada anak sulung dan bungsunya. Dan menjemput mereka semua pulang. Sebelum pulang, mereka semua berdiam di sebuah atap gedung. Melihat dan mendengarkan sibuknya kota di sore hari sembari berbincang. Aku melamar beasiswa di London. Ya, nggak keterima sih. Tadinya itu mau aku jadiin kayak tiket aku keluar dari rumah. Ya lagian, aku juga selama ini di rumah merasa hidup sendirian. Jadi ya, sekalian aja. Kadang-kadang emang caranya ayah merhatiin Awan tuh bikin kita ngerasa dikucilin. Padahal yang diperhatiin kerjaannya kabur mulu. Yis. Maaf ya. Aku udah nyuri perhatiannya ayah. Tapi berarti kita tuh sebenarnya masih punya satu saudara lagi ya. Ayah tuh sering banget bilang, gak perlu sedih, gak perlu sedih. Sampai aku tuh gak sadar jadi sering ngomong kayak gitu juga. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak kalau mencet on, happy. Pencet off, sedih. Terus pencet on lagi, happy lagi. Kayak robot. Aku gak kebayang rasanya jadi Mas Angkasa sih. Ibu juga. Kehilangan anak dan adik sendiri. Tapi disuruh jangan sedih. Puluhan tahun. Kayak apa rasanya? Aku lebih milih diem, karena udah terlalu capek buat ngeluh. Kayaknya ayah juga capek, makanya dia selalu nyuruh kita untuk gak boleh sedih. Ya mungkin kebahagiaan kita bisa nutupin rasa sedih dia. Aku rasa ayah juga lagi berjuang, kayak kita. Sekarang kita semua pulang ya. Kita temui ayah. Kita kasih ayah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah itu, semuanya pulang untuk menemui sang ayah yang entah sudah berapa kali nangis dan menyesali kesalahannya.
Bagaimanapun, ketiga anak itu pada akhirnya memaafkan ayahnya dan kembali menjadi keluarga yang utuh. Angkasa, Aurora, Awan, maafin ayah ya nak. Ayah salah membuat keputusan. Ayah egois, memaksakan keinginan ayah, dan memilih menyembunyikan semuanya. Maafin ayah yang gak bisa menjadi ayah yang utuh untuk kalian. Ya ayah, maafin kita semua juga ya ayah. Kita semua sayang ayah. Akhirnya mereka semua memilih jalannya sendiri-sendiri, tanpa ada lagi paksaan, tuntutan, dan larangan yang menekan. Angkasa memilih keluar dari rumah dan pindah ke rumah yang berhasil ia beli dengan hasil kerjanya sendiri. Aurora pun pergi belajar ke luar negeri setelah ayahnya sendiri yang memutuskan untuk membiayainya menggunakan tabungan pensiunannya. Dan Awan masih menjadi anak bungsu yang menetap di rumah mencari jati dirinya, tapi kali ini tanpa kekangan dari segala arah. Hidup itu lucu ya. Yang dicari hilang. Yang dikejar lari. Sampai kita lelah dan berserah. Saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa sama, beberapa lebih baik dari rencana. Kau bisa lari kemanapun kau mau. Lari sejauh apapun itu. Lari sekencang-kencangnya kau mau. Tapi masalahmu tidak akan pergi. Dia ada di sana, di belakangmu. Sampai kamu berani berbalik arah dan hadapi. Doa ibu menemani hari ini hingga nanti. Nanti kita cerita tentang hari ini. Besok kita buat yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.